Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi budaya, salam literasi Ramadan. Saya Acep Iwan Saidi dari kelompok keahlian literasi budaya visual Fakultas Seni Rupa dan Desain ITB. Sahabat literasi budaya, kita memasuki hari ke-24. Pada hari-hari terakhir Ramadan, sudah galib bagi kita untuk mudik, bukan? Nah, hingga detik terakhir menjelang maghrib, saya ingin mengajak Anda berbincang soal ini. Apa itu mudik? Sebagaimana kita ketahui, mudik sering diartikan sebagai akronim dari pulang ke udik. Namun, kita juga acap menyebutnya dengan istilah lain, yakni pulang kampung. Walhasil, di situ mudik menjadi identik dengan, atau udik menjadi identik dengan kampung. Apakah memang demikian? Jika yang kita maksud dengan mudik adalah pulang ke tanah kelahiran, tempat kelahiran tersebut tidak selamanya kampung, bukan? Ya, jika demikian, udik tentu tidak selamanya kampung juga. Bagi mereka yang lahir di kota, pada akronim mudik, udik tentu dapat diartikan sebagai kota. Oleh sebab itu, berbanding lurus dengan tanah kelahiran, di sini udik saya artikan sebagai muasal, tempat di mana setetes air hina memancar sehingga kemudian terjadi seorang anak atau terlahir seorang anak yang kelak merantau. Walhasil, mudik adalah pulang ke hulu. Ini tentu hanya sebuah proposisi atau pernyataan yang masih bisa diperdebatkan. Proposisi itu bagi saya sangat menarik. Dalam perspektif semiotika, paling tidak terdapat 3 simpul yang mempertemukan pesan dan makna senada pada kata udik dalam proposisi tersebut. Pertama, sebagai hulu, udik dapat dianalogikan sebagai sumber air. Air pada sumbernya atau mata air pastilah sangat jernih. Merujuk kepada Roland Barthes, kejernihan air di hulu dapat ditafsir sebagai entitas yang memiliki makna konotatif. Konotasinya adalah kebersihan atau kesucian. Jadi, kembali ke hulu artinya pulang pada kesucian sedemikian. Makna konotatif tersebut berbanding lurus dengan makna lebaran, yakni sebagai Idul Fitri, hari yang fitri atau hari di mana kita kembali menjadi suci. Saum sendiri dengan demikian menjadi identik dengan prosesi mudik. Sebuah perjalanan yang melelahkan, perjalanan menahan nafsu duniawi. Bukankah mudik juga sangat melelahkan? Dalam beberapa hal, tentu kita harus menahan nafsu jika mau sampai ke udik. Misalnya nafsu untuk tidak merasa bersabar karena lalu lintas yang padat. Kedua, sebagai hulu, udik adalah sebuah tempat berangkat. Sedangkan tanah rantau adalah hilir. Tempat sementara bagi para perantau, yakni mereka yang awalnya di udik tadi. Hilir disebut tempat sementara sebab toh pada akhirnya yang dihilir itu selalu kembali ke udik. Masa depan perantau jika begitu bukan di tanah rantau, tapi justru di tempat ia berangkat. Perantau mencari sesuatu di hilir, lantas ia membawa sesuatu itu atau paling tidak memperlihatkannya kepada hulu. Setidaknya pada momen-momen tertentu semacam lebaran seperti sekarang ini. Pada beberapa orang perantau ketika meninggal, ia bahkan dikembalikan dan dikubur di tanah leluhur itu.
di hulu, bukan di hilir. Ketiga, prosesi mudik ke Udik juga berbanding lurus dengan perantauan kita yang sesungguhnya, yakni hidup di alam dunia ini sebagai tanah rantau. Pada hakikatnya, dunia bukan tanah masa depan, melainkan tempat singgah sementara. Alih-alih sebagai masa depan, dunia justru merupakan tempat meninggal, bukan tempat tinggal. Melalui proses yang disebut mati, kita mudik ke hulu, ke titik berangkat. Tentu bukan kembali ke rahim ibu, melainkan kepada yang maha rahim. Demikianlah, di titik berangkat itu, di Udik, Tuhan menunggu. Selamat berbuka, selamat bermudik, semoga berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.